Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi ya. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus ya. Ya, dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di hari-hari akhir ini bagi yang menjalankannya. Ya, tanpa terasa ya bulan Ramadan sudah mau meninggalkan kita ya. Mudah-mudahan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi teman-teman muslim ya, agar mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima ya. Dan selalu berdoa mudah-mudahan juga masa pandemi ini segera berakhir gitu. Jadi apalagi sekarang ini kan ya, ini sudah menjelang mau Idul Fitri, sudah ada pembatasan wilayah, mau kemana-mana dibatasi, suruh balik. Yang mudik nggak boleh mudik kan gitu. Saya mau kirim ikan saja ke luar kota kemarin suruh balik, nggak bisa ya. Jadi kita semua berdoa mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa beraktivitas seperti sedia kala dan perekonomian merangkak naik lagi juga dalam hal ini ya. Dan teman-teman para pembudidaya ikan gabus, saya harapkan tetap semangat ya. Bagaimanapun bagi yang teman-teman yang menggantungkan penghasilan dari ikan gabus, tetap harus senantiasa belajar dan belajar. Ya, kenapa dalam usaha budidaya itu tidak ada yang pasti? Ya, jadi kadang apa yang saya sampaikan di sini, misalkan terkait dengan penyakit, penanggulangan masalah penyakit ikan, bisa saja diterapkan di sini itu cocok, tetapi setelah diaplikasikan di tempat Bapak atau teman-teman sekalian itu kadang nggak cocok juga. Nah, di situ menjadikan sebuah referensi untuk nanti dikembangkan lagi cara-caranya, teknik-tekniknya di wilayah masing-masing ya, karena namanya ilmu budidaya itu selalu berkembang terus mengikuti keadaan ya. Baik pemirsa ya, kita lanjut lagi pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Berikutnya pertanyaan, lanjut saja pertanyaan dari Bapak Radio yang ada di Surabaya ya. Salam sukses Pak Suwandi dan selalu memberikan inspirasi di seputar budidaya ikan gabus dengan channelnya Dunia Ikan Gabus. Yang saya ingin tanyakan Pak, saya melihat tayangan video ada beberapa produk pendukung untuk keberhasilan budidaya ikan gabus yang Bapak sampaikan. Ada Kana Nutrisi, ada Kana Protection, ada yang terbaru Kana Treatment Water ya. Ini kalau misalkan di Surabaya apakah sudah ada agennya? Kalau belum ada agennya, kalau misalkan saya tertarik untuk menjadi reseller atau agen Bapak, apa syaratnya, apakah bisa, dan bagaimana sistemnya Pak? Ya, terima kasih atas jawabannya Pak. Jadi kalau mau menjadi reseller untuk agen produk-produk Kana, misalnya Kana Food, Kana Nutrisi, Kana Protection, kemudian ada yang terbaru ini Kana Treatment Water untuk memperbaiki kualitas air, itu juga bisa, silahkan. Kita membuka kesempatan bagi siapapun yang mau menjadi mitra yang reseller, dan banyak sudah teman-teman yang menjadi reseller menjualkan produk-produk kita, karena memang produk-produk pendukung dari budidaya ikan gabus ini sudah kita uji coba, bukan cuma sekali dua kali, sudah setahun 2 tahun sudah kita uji coba di lapangan, langsung diaplikasikan ke ikan, sehingga begitu ada dampak yang lebih baik daripada ikan, tentunya produk ini bisa diterima oleh masyarakat dan sudah banyak yang menggunakan sampai hari ini. Cuma saja memang karena produk ini tidak dipasarkan di toko-toko ya, diproduksi untuk kalangan sendiri. Silahkan bagi teman-teman yang tertarik untuk menjadi agen ini ya, ada Kana Treatment Water ya, itu bisa untuk memperbaiki kualitas air yang kurang baik ya. Ini silahkan yang tertarik dengan menjadi reseller ya, cukup lumayan lah ya dari selisih harga yang didapatkan dari penjualan ini, dan produk ini bisa dibuktikan. Jadi bukan hanya sekedar produk-produk yang ditunggu prosesnya, enggak, ini dalam waktu sekejap bisa langsung dibuktikan dan dipraktekkan, bahkan didemokan sekalipun bisa untuk memperbaiki kualitas air ya. Jadi belum ada produk sejenis untuk memperbaiki kualitas air yang langsung bisa didemokan ya, ini langsung bisa dipraktekkan, hasilnya sekejap itu langsung kelihatan. Nah, ini produknya dari Kana Treatment Water ya. Kemudian fungsi dari Kana Treatment Water juga ini untuk menambah kandungan mineral ya yang ada di air kolam. Jadi mineral sendiri itu sangat
sangat penting untuk pertumbuhan ikan ya. Dan dengan ada kandungan mineral, ikan akan lebih sehat dan tidak mudah terserang penyakit ya. Kemudian bagi teman-teman yang menjadi agen juga dari Kana Nutrisi itu juga silahkan ya. Ini Kana Nutrisi itu nutrisi untuk pertumbuhan ikan gabus. Jadi kalau produk itu spesifik hanya untuk satu produk perikanan itu akan lebih bagus karena memang penelitiannya hanya untuk ikan jenis itu saja. Jadi nanti bisa. Kemudian ada produk Kana Food ya. Itu bisa juga menjadi agen. Produk Kana Food bisa langsung diaplikasikan ke larva-larva ikan. Bahkan teman-teman yang tidak budidaya ikan gabus pun itu sudah banyak yang menggunakan produk dari Kana Food ini. Karena memang ini diciptakan untuk memberi makan kepada larva-larva ikan yang barusan menetas ya. Kemudian di situ juga ada Kana Protection ya untuk mengatasi berbagai masalah penyakit ikan seperti jamur, kemudian ada di situ terkena bakteri ataupun virus, dan juga Kana Protection itu digunakan untuk mensterilkan kolam juga ya, karena untuk kondisi yang tidak baik dari kolam sebelum ditebar benih bisa diaplikasikan dengan Kana Protection. Sekaligus juga Kana Protection digunakan untuk mengobati kondisi ikan-ikan yang sudah sakit ya. Yaitu silakan dari Bapak yang mau menjadi distributor silakan nanti bisa menghubungi saya di 0816658779 ya. Jadi syaratnya ya tentunya minimal stok produk ya. Stok produk dari masing-masing satu item itu 10 saja. Jadi Kana nutrisinya 10, Kana protectionnya 10, Kana foodnya 10, kemudian Kana treatment waternya 10 juga. Nanti dari pihak kita, dari perusahaan CV Miniaja Lestari juga akan mempromosikan. Misalkan Bapak berada di wilayah Surabaya, saat kita tayangan di YouTube ataupun di medsos kita akan promosikan nih, Bapak untuk agen Surabaya hubungi si A, untuk wilayah Purworejo hubungi si B, untuk wilayah Kebumen hubungi si C, ada nomor teleponnya. Nah itu akan membantu promosi Bapak untuk di tiap-tiap wilayah ya. Semoga Pak salam sukses terus untuk Bapak. Berikutnya pertanyaan yang hampir sama juga, masalah dengan produk olahan ya. Ini dari Bapak Suji yang ada di Purwokerto ya. Salam sukses Pak Suwandi ya. Saya melihat Pak Suwandi juga mengadakan pengolahan ekstrak albumin ikan gabus ya. Untuk produk albumin ikan gabus ini berapa harga per botolnya? Dan apakah saya bisa membeli dan saya bisa pesan di mana untuk produk yang Bapak jual berupa albumin ikan gabus? Dan apakah bisa dikirim ke Purwokerto? Baik Pak Suji yang ada di Purwokerto, jadi produk albumin ini kita jual memang bisa Bapak kalau mau kesempatan datang ke sini ngambil di sini juga boleh. Dengan cara online dikirim juga bisa. Itu per botolnya Rp150.000, isinya 50 kapsul ya. Dan itu saya garansi adalah ekstrak albumin ikan gabus murni. Jadi memang saya menjadi formulatornya, jadi saya sendiri lebih tahu produk yang saya buat ya. Dan itu produk yang memang saat ini sudah cukup banyak yang menggunakan karena memang kita tidak ada campuran apa-apa. Di situ betul-betul albumin murni, tidak ada campuran daging ikan atau yang lain-lain. Itu memang beda dengan produk-produk yang ada di luaran. Hingga pada saat Bapak mengkonsumsi produk albumin kami itu langsung bisa dirasakan khasiatnya. Ya, itu per botol 150.000. Itu bisa nanti kalau pesan dikirim menggunakan jasa pos, atau kalau kesempatan Bapak ke Jogja bisa datang langsung ke kantor kami. Oke pemirsa, sukses terus ikuti channel Dunia Ikan Gabus. Jangan kemana-mana ya, selanjut lagi di periode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.